Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini marilah kita awali dulu sebelum pembelajaran dengan berdoa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi zidni wa warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan doa tersebut kita ditambahkan kelancaran, kemudahan kita dalam mencerna ilmu dan menerima ilmu. Baik anak-anakku, pada kesempatan hari ini kita akan berdiskusi dan mencoba untuk membahas tentang bab 4 yang sebelumnya kita di bab 3 itu adalah tentang materi-materi yang harus kita pelajari dalam hal kehidupan-kehidupan yang sebelumnya, ataupun hal-hal yang harus kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari itu adalah syu'abul iman. Nah, maka pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pada bab keempat, yaitu tentang menghindari akhlak madmumah atau akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anakku, pada kesempatan ini anak-anak bisa mengamati ilustrasi gambar-gambar yang ada di sebelah kanan ini. Yang pertama ada gambar uang, ada rumah, mobil, dan perhiasan. Ya. Nah, pernyataan pertama adalah apa yang Anda lakukan? Apa yang kita lakukan jika mendapatkan nikmat-nikmat pada seperti gambar yang ada di samping? Bagaimana sikap Anda dalam menyedekahkan bagian dari rezeki yang Anda peroleh? Nah, berikutnya, jika Anda dikaruniai nikmat seperti itu pada gambar di samping, apakah itu artinya Anda lebih baik daripada orang lain? Yang keempat, pertanyaan pemantiknya adalah bagaimana sikap Anda saat melihat orang-orang terdekat Anda mendapatkan nikmat semacam seperti yang ada di gambar? Nah, gitu. Nah, maka yang harus kita pelajari pada bab ini yang antara lain konsepnya menghindari akhlak madmumah itu, yang pertama adalah sikap hidup berfoya-foya. Sikap hidup berfoya-foya dalam konsep ilmu keislaman atau ilmu keagamaan yang harus kita pelajari seperti apa. Yang kedua, sikap takabur. Nah, yang berikutnya adalah membiasakan diri menghindari akhlak madmumah itu dalam hal ini adalah hasad. Gitu ya, hasad. Hasud itu sama saja. Yang keempat, riya dan syubhat. Nah, dalam hal belajar kita pada kesempatan ini nanti kita akan menuntaskan. Berikutnya, bahwa yang perlu pertama kita hindari pada kehidupan sehari-hari adalah bersikap menghindari hidup berfoya-foya. Dan yang pertama adalah pengertian dulu. Pengertian yang nantinya kita akan melanjutkan dengan dalil-dalil yang nantinya harus kita ketahui dasar-dasarnya, manfaat dari menghindarinya itu seperti apa, cara menghindarinya seperti apa, dan contoh perilaku yang harus kita hindari dalam kehidupan sehari-hari yang dalam hal berfoya-foya ini seperti apa. Nah, pertama adalah tentang pengertian sikap hidup berfoya-foya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menghambur-hamburkan uang untuk tujuan bersenang-senang dalam hal diri pribadi. Dalam Islam, berfoya-foya itu dikategorikan sebagai tabzir. Mujahid radhiyallahu anhu berpendapat bila seseorang menggunakan semua hartanya dalam kebenaran, ia tidak dapat dikatakan mempunyai sifat tabzir. Sebaliknya, bila seseorang menggunakan hartanya untuk kebatilan, walaupun hanya segenggam dari hartanya itu, berarti ia memiliki sifat tabzir. Gitu ya. Sikap tabzir itu dikategorikan seperti yang di atas tadi, menghambur-hamburkan uang.
Dan Abdullah bin Mas'ud berpendapat tafsir adalah segala sesuatu yang digunakan tanpa kebenaran. Walaupun menurut Mujahid tadi itu walaupun hanya segenggam itu sudah termasuk dalam kategori tafsir. Itu anak-anakku. Maka dalam kehidupan sehari-hari maka kita harus menghindari sikap tafsir ini. Berikutnya dalil tentang sikap berfoya-foya itu ada pada Al-Quran, Quran Surat Al-Isra ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'atidal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabili wala tubadir tabdiro. Al-Isra ayat 26, yang artinya berikanlah kepada kerabat dekat haknya, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan uangmu atau hartamu secara boros. Ini adalah dasar dari kita dilarang menghambur-hamburkan uang, berfoya-foya untuk satu hal yang tidak penting. Maka berikutnya adalah manfaat. Apa sih manfaat yang kita dapat ketika kita itu bisa menghindari hidup dari sikap hidup berfoya-foya? Yang pertama, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya satu hal yang baik yang kita lakukan itu akan mendapatkan ridho. Dan sekalipun hal-hal yang kita hindari ini adalah hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, kita hindari, maka balasan yang nantinya Pak insya Allah kita dapat adalah mendapatkan ridho. Berikutnya, tidak dianggap sebagai teman setan. Kenapa? Karena salah satu teman bisa dikatakan teman dari setan itu adalah orang-orang yang berlaku boros, orang-orang yang berlaku berfoya-foya. Supaya kita tidak dianggap sebagai teman setan, maka kita harus bisa menghindari sifat hidup berfoya-foya. Berikutnya, terjaga dari perilaku israf, kan? Yang berikutnya juga menumbuhkan rasa belas kasih. Rasa belas kasih ini artinya ketika kita memanfaatkan harta yang kita punya dengan satu hal yang kebaikan, menyantuni anak yatim, memberikan penghargaan pada teman, itu tentunya kita akan mendapatkan satu kategori orang yang menumbuhkan rasa belas kasih kepada sesama manusia. Berikutnya, terhindar dari penyakit hati. Nah, kalau orang yang sudah bisa menahan dirinya untuk tidak hidup berfoya-foya dengan menghambur-hamburkan uang, tentunya kita insya Allah akan terhindar dari penyakit hati. Nah, berikutnya cara menghindari sikap hidup berfoya-foya itu seperti apa? Satu, jelas membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai kita hidup di era digitalisasi ini, hidup di era perkembangan yang setiap detik hampir perkembangan itu terjadi. Dalam hal ini adalah contohnya yang paling gampang itu adalah dalam hal IT. Nah, untuk dalam hal IT tentunya kalau kita mengikuti perkembangan zaman saat ini itu dengan cara berfoya-foya, ya kita tentunya akan menjadi budaknya teknologi. Jadi makanya ketika kita membeli sesuatu, membelanjakan harta itu sesuai dengan kebutuhan saja. Jadi tidak apa yang menjadi hal terbaru pada saat perkembangan terbaru kita harus mengikuti dan sebagainya. Secara praktis kita membeli, ya tentunya kita akan menjadi satu manusia yang termasuk dan tergolong jadi orang-orang yang berfoya-foya. Yang kedua, manfaatnya ataupun caranya adalah banyak mengingat Allah dimanapun kita berada. Yang penting kita ini sadar bahwa kondisi saat ini kita hidup di era yang perkembangan sangat pesat. Dengan beracu pada yang pertama tadi, membelanjakan sesuai kebutuhan dan banyak mengingat Allah, ini salah satu cara untuk membatasi diri kita. Yang ketiga, sering mengintrospeksi diri, apakah hal yang kita lakukan pada saat ini sudah sesuai kebutuhan, gitu kan?
Yang keempat, membiasakan hidup sederhana. Walaupun kita kaya, walaupun kita banyak uang, walaupun kita punya segala hal, akan tetapi ketika ketiga hal tadi sudah dilalui, tentunya kita akan dapat hidup dengan sederhana. Nah, yang kelima nih, tidak kalah pentingnya nih anak-anak. Ini memilih teman bergaul. Memilih teman bergaul ini akan menjadi sangat penting. Menentukan lingkungan kita itu akan menjadi sangat penting. Ketika dalam satu circle pertemanan kita itu ada banyak mendatangkan madorot atau keburukan, atau bahkan lingkungan pertemanan kita itu sudah Anda anggap atau kita anggap toksik atau mendatangkan satu hal yang buruk, ya tentunya kita bisa harus memutuskan untuk keluar dari lingkaran atau circle teman-teman yang toksik ini tadi. Maka ini ada beberapa cara, dan sebenarnya masih banyak cara yang untuk bisa kita lakukan untuk menghindari sikap hidup berfoya-foya ini anak-anak. Nah, berikutnya contoh perilaku menghindari hidup berfoya-foya. Jelas ini ada beberapa ilustrasi gambar. Berhemat, menjauhi gaya hidup konsumtif, memperbanyak amal soleh, berbelanja sesuai dengan kebutuhan. Ini sebenarnya tadi seperti yang ada di slide sebelumnya. Ini dapat kita lakukan untuk dihindari dalam hal kehidupan sehari-hari. Ini bisa dilakukan di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Bermanfaat, ada tutur kata yang berkurang ataupun yang kurang ataupun salah, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai penutup, Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.